Sebab mestinya orang beriman yakin dong, nggak ada lagi skala prioritas ketaatan yang harus didahulukan selain kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Tapi hari ini tidak kan? Kita diarahkan untuk mentaati sesuatu yang selain Quran dan Sunnah. Bahkan kalau ada sebuah negeri muslim yang menyatakan terang-terangan menerapkan syariat, wow, pihak barat langsung terjun membangun opini negatif di media mainstream, ya toh? Terus kita masih berharap pada PBB bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita demo ke jalanan menuntut agar PBB mengatasi problema saudara muslim, tolong diatasi. Ya sementara 5 sosok utama kafir-kafir ini yang mimpin dunia, diketawain kita, Pak. Silahkan proposal ajukan, kita tidak peduli. Jadi kalau kita sederhanakan di babak pertama, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya juga Masya Allah Khulafaur Rasyidin. Di babak ketiga, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Paham ya? Paham ya? Sampai datanglah tahun 1342 Hijriah, di mana Allah Ta'ala mentakdirkan berakhirnya babak mulkan adhan ini. Ditandai dengan peristiwa apa, Pak? Ditandai dengan peristiwa bubarnya khilafah. Tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Sudah ada 100 tahun yang lalu, Pak? Sudah ada 100 tahun yang lalu? Belum, ya. Kalau pakai hitungan Hijriah, 2 tahun lagi baru 100 tahun yang lalu, 1442 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi 1924, berarti masih berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, ya. Baru dia 100 tahun. Nah, setelah runtuh kekhalifahan yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki, saya sering mengistilahkan khilafah itu seperti rumah besar umat Islam, Pak. Dan memang kekhalifahan yang terakhir ketika berpusat di Turki, rumah kita besar sekali, Pak. Membentang di barat dari Afrika Barat di Maroko sampai ke Indonesia Timur di Maluku, Pak. Itulah wilayah rumah besar kita, Pak. Dan pada masa itu kita menghayati betapa nikmatnya umat Islam itu berjalan-jalan dari satu negeri muslim ke negeri muslim lain tanpa paspor, tanpa visa, ya. Cukup dengan 2 kalimat syahadat. Dan kalau kita pelajari sejarah Indonesia, kita akan temukan bukti-bukti, ya, bahwa kita dulu satu umat yang besar. Contohnya kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Surat menyurat ke pusat negaranya kemana? Ke Turki, Pak. Contohnya Keraton Jogja disebutnya pemimpinnya Khalifatullah Panotogama. Ini bukti-bukti sejarahnya ada. Nah, kira-kira selama kita tinggal dalam rumah besar kita itu, Pak, dalam kondisi kita tetap merasakan ukhuwah yang begitu luas antara bangsa-bangsa kaum muslimin, ada enggak pihak yang enggak senang dengan keadaan itu? Ada enggak, Pak? Ada, ya? Siapa gerangan? Ya musuh lah, ya, musuh. Dan siapakah musuh nomor wahid umat Islam? Ya, kaum kafir itu kan umum. Al-Yahud, ya, Yahudi. Apa dalilnya? Silahkan dicatat. Al-Maidah ayat 82. Ya, Al-Maidah 82. Allah berfirman, "Latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh engkau Muhammad akan menemukan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Jadi selama kita tinggal dalam satu rumah besar kita, dan ingat, rumah ini langsung dapat izin mendirikan bangunannya dari Allah Ta'ala dengan SKIMB-nya yang mana, Pak?
SK nomor 230. 2 itu surat Al-Baqarah, 30 itu ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku punya rencana ya, meletakkan khalifah di muka bumi ini. Nah, jadi ketika umat Islam dengan konsisten menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan satu-satunya kehidupan tatanan bermasyarakatnya, pada masa itulah umat Islam menjadi khalifah-khalifah yang amanah. Ya. Yahudi tidak senang dengan ini. Mereka berusaha menghancurkan rumah kita, tapi nggak kunjung berhasil. Kenapa? Karena umat ini solid. Sampai kapan? Sampai di tengah-tengah jajaran pimpinan militer Kesultanan Utsmani Turki muncul pengkhianat. Siapa nama pengkhianatnya? Ada yang tahu? Mustafa Kemal. Seringkali dalam buku-buku ditambah embel-embel Ataturk ya. Tapi kalau ulama-ulama di Turki yang ngerti permasalahan, tidak ada yang mau menyebutnya Mustafa Kemal Ataturk. Karena Ataturk itu artinya bapaknya Turki. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal A'da'i Turk, musuhnya Turki. Makanya kalau mau amannya kita sebut saja Mustafa Kemal. Titik. Ya. Siapa dia? Dia salah seorang jenderal di dalam ketentaraan kekhalifahan Utsmani Turki. Dia muslim, tetapi darahnya mengalir darah Bani Israel, darah Yahudi ya. Dan ternyata ukhuwah damawiyah dia, persaudaraan darah dia lebih kental daripada ukhuwah imaniyahnya, persaudaraan keimanannya. Maka diam-diam dia lebih loyal, lebih setia dengan kaum Yahudi daripada kaum mukminin. Maka apa yang dia lakukan? Pertama, dia buat dulu langkah-langkah pencitraan. Supaya apa? Supaya dicintai oleh umat Islam. Dia tampil sebagai jenderal yang sangat patriotis begitu. Ketika dia sudah yakin umat mencintai dirinya, barulah dia lemparkan pikiran-pikiran sesatnya. Apa dia katakan? Dia bilang begini, hai umat Islam, kalau kita mau maju, tidak ada jalan lain. Kita harus meniru cara hidup bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Dan siapa yang dia maksud? Yang dia maksud pihak Barat, Eropa, kafir. Ya. Bahkan lebih jauh dari itu dia katakan begini, kalau kita mau maju kita harus melakukan modernisasi dan westernisasi. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman ini, sudah kuno ini. Termasuk kita harus tinggalkan cara bermasyarakat dan bernegara menurut Islam yang sudah kuno itu. Maka dia bubarkan Pak khilafah. Rumah besar kita dibubarkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Kalau saya lebih senang menyebutnya bukan negara, tetapi rumah kita runtuh diganti dengan bedeng Turki modern. Ya. Kan tadinya gede Pak, begitu jadi kecil ya jadi bedeng lah. Ya. Dan setelah dia muncul, karena dia muncul di pusat kepemimpinan umat, terjadilah efek domino. Tahu efek domino Pak? Kalau bahasa Jermannya getok tular. Gitu. Ya kesana kemari menular. Akhirnya setelah bedeng Turki pertama kali berdiri, muncullah bedeng Mesir, muncullah bedeng Indonesia, muncullah bedeng ini, bedeng itu, bedeng ini, ya kan? Belum terlalu lama kita tinggal di bedeng, belum ada 100 tahun, mulai ada sebagian umat Islam teriak-teriak bedeng harga mati. Tidak boleh dirubah. Padahal sejarahnya menggambarkan bahwa kita asalnya tinggal di satu rumah yang besar. Sekarang saya tanya sama bapak dan ibu sekalian, waktu saudara-saudara kita di Palu dan di Lombok mengalami bencana gempa, rumah mereka rata dengan tanah ya, rata dengan tanah rumah mereka. Dan datanglah alhamdulillah orang-orang ikhlas, relawan-relawan dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia membawa bantuan. Dan bantuan awal yang dibawa apa? Tenda darurat ya, supaya mereka punya tempat bernaung. Ya rumahnya sudah hancur, mau tidak mereka tinggal di tenda itu? Mau dah, karena nggak ada pilihan lain kan. Nah namun ketika jalan waktu, sudah mulai membaik keadaan, mulai dibangun rumah,
Kalau mereka disuruh pindah dari tenda ke rumah, mereka bilang, oh enggak, tenda harga mati. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini realitas sejarah. Ya. Jadi begitu runtuh, terjadi tahun 1342 Hijriah, masuklah kita ke babak keempat. Nah, babak keempat ini namanya apa? Namanya babak mulkan jabriyan. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Memaksakan kehendak mereka. Sejak saat itu umat menyaksikan munculnya sosok-sosok yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Mulailah centang perenang kondisi kita, ya. Makanya saya sering menyebut bahwa kita yang hidup di babak keempat ini, kita sedang menjalani babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang. Dan Nabi pun menggambarkan situasinya seperti itu. Dalam hadis Nabi mengatakan, kaqita'il lailil muslim, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Ini babak keempat kita ini, Pak. Era penuh fitnah. Dan yang terjadi berikutnya apa? Allah Ta'ala cabut hak kepemimpinan umat Islam atas dunia ini, dan Allah pindahkan giliran kepemimpinan kepada pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi dan Nasrani. Berlakulah hadis Nabi yang disebut dengan hadis lubang biawak. Pernah dengar hadis itu? Kata Nabi, sungguh kalian umat Islam kelak nanti di masa depan akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan jawaban pendek saja, faman, yang artinya siapa lagi kalau bukan mereka. Para sahabat mendengar hadis ini tercengang. Tercengang bukan karena meragukan Nabi, tidak, mereka yakin Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka tercengang adalah, loh kok bisa ya umat ahli Quran suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil? Ini bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi? Ya umat dulu bingung, Pak, para sahabat. Nah, kita yang hidup di babak keempat sekarang ini, kalau mau menggunakan kacamata tauhid melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis itu ya Pak, kita yang mengalami sekarang. Coba lihat hari ini, ada ndak Muslim yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian? Ada tidak? Yang bilang banyak. Iya, memang benar, ada dan bahkan banyak. Saking banyaknya, kita harus khawatir kalau kita sedang sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk juga yang sudah ke barat-baratan, sudah ke Yahudi-Yahudian, sudah ke Nasrani. Karena apa? Karena hebatnya penetrasi pengaruh dari peradaban sekuler materialistik masyarakat Yahudi Nasrani ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keadaan ini harus kita pahami dulu sebelum kita bicara akan datangnya Dajjal. Ini harus kita pahami. Nah, qadarullah, bersamaan dengan kita masuk ke babak keempat ini, ya, kita tadinya punya rumah besar, akhirnya tinggal di bedeng-bedeng kecil-kecil, ya, dan spirit pengelolaan rumah dengan bedeng ini beda sekali. Dulu rumah itu ditata, dikelola dengan spirit mendahulukan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Sekarang sudah tidak. Sehingga akibatnya apa ya? Kacau balau lah kita. Kacau balau kita. Sebab mestinya orang beriman yakin dong, nggak ada lagi skala prioritas ketaatan yang harus didahulukan selain kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Tapi hari ini tidak, kan? Kita diarahkan untuk mentaati sesuatu yang selain Quran dan Sunnah. Bahkan kalau ada sebuah negeri Muslim yang menyatakan terang-terangan menerapkan syariat, wow, pihak Barat langsung terjun, membangun opini negatif di media mainstream, ya toh? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh Yahudi terutama melihat keadaan ini,
langsung mereka otak Yahudnya, makanya hati-hati Pak, jangan bangga kalau dibilang ente Yahud juga gitu ya, ini pinter gitu. Enggak, Yahud itu Yahudi gitu, licik ya. Otak liciknya mulai jalan ini Yahudi ini. Akhirnya mereka bikin rumah pengganti khilafah yang simbolnya seperti ini. Lihat di gambar Pak, ini simbol apa? Ada yang tahu? PBB. Ini rumah Yahudi Pak. Singkatannya apa? Perserikatan Bedeng-Bedeng. Iya. Hanya mereka yang mentalitasnya sudah bedengisme lah yang kemudian membangga-banggakan PBB sebagai tempat mengacu. Tapi yang ngerti sejarah, yang ngerti Islam dalam arti sebenarnya, mereka akan memandang, ini rumah Yahudi ini. Ini bukan rumah kita. Kita nggak pantas bernaung di situ. Kenapa? Karena rumah ini tidak dikelola menurut aturan Allah dan Rasulnya. Yang berarti rumah ini pada dasarnya nggak ada izin mendirikan bangunannya dari Allah Ta'ala. Ilegal ini Pak. Ini ilegal ini. Bukti lebih jauhnya apa? Yahudi yang mendirikan rumah ini kemudian bikin satu sistem di mana di rumah ini ada dewan-dewannya Pak, tapi dewan yang paling menentukan, yang paling berpengaruh namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara merupakan anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti, tidak punya kekuatan. Sementara ada 5 anggota, 5 negara itu anggota permanen, punya hak veto, punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan di muka bumi ini. Siapa mereka? 5 negara ini. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim Pak? Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim Pak? Tidak ada. Ini yang mimpin dunia hari ini Pak. Terus kita masih berharap pada PBB bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita demo ke jalanan menuntut agar PBB mengatasi problema saudara muslim kita di Myanmar, di Xinjiang, Muslim Uighur, Muslim Rohingya, tolong diatasi. Ya sementara 5 sosok utama kafir-kafir ini yang mimpin dunia, diketawain kita Pak, silahkan proposal ajukan, kita tidak peduli. Dan ini baru pemimpin di depan layarnya Pak. Yang di belakang layarnya siapa? Lagi-lagi Al-Yahud, musuh nomor wahid kita. Kenapa mereka di belakang layar? Karena Yahudi itu pengecut. Yahudi tidak berani perang lawan kita terang-terangan langsung Pak. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Kayak orang munafik Yahudi itu. Tidak akan mereka perangi kalian serentak kecuali di balik dinding yang tebal atau di balik benteng yang kokoh. Nah, salah satu benteng kokoh mereka namanya apa? PBB.